Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Wulansari 934201719. Soal 1. Jika kalian sebagai seorang account officer, apa yang harus dilakukan untuk mengetahui kredit itu layak atau tidak? Jadi, yang digunakan adalah dengan menganalisis kredit dengan menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Prinsip 5C meliputi yang pertama adalah karakter, yaitu keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja. Yang kedua adalah kapital, jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang ketiga adalah capacity, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Prinsip yang keempat yaitu condition, merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang berkemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha atau perusahaan tempat bekerja calon debitur. Yang kelima adalah kolateral, yaitu barang atau objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima. Yang keenam adalah constraint, merupakan batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit untuk diberikan. Selanjutnya yaitu prinsip 5P, yang meliputi party atau golongan, purpose atau tujuan, payment atau sumber pembayaran, profitability atau kemampuan memperoleh laba, dan protection atau perlindungan. Selanjutnya adalah prinsip 3R, meliputi returns atau hasil yang dicapai, repayment atau pembayaran kembali, dan risk bearing ability, kemampuan untuk menanggung risiko. Selanjutnya, soal yang kedua adalah jika ada kendala yang dialami oleh nasabah dalam pandemi yang akhirnya menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang disepakati, apa yang harus dilakukan oleh seorang account officer? Jadi, yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama rescheduling atau penjadwalan kembali. Ini merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Yang kedua yaitu reconditioning, merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Cara yang ketiga yaitu restructuring atau restrukturisasi, yang merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Kemudian cara yang terakhir yaitu eksekusi. Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi dengan cara yaitu menyerahkan kewajiban kepada BUPN, Badan Urusan Piutang Negara, kemudian menyerahkan perkara ke pengadilan negeri atau perkara perdata. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.